buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Arti peribahasa ini banyak digunakan untuk menyebutkan kemiripan antara orang tua dengan anaknya. Kemiripan ini bukan hanya berupa bentuk fisik, namun sifat dan tingkah laku. Bacaan Alkitab 2 Yohanes 1:1. Kepada yang kekasih ibu yang sudah dipilih oleh Allah dan kepada anak-anakmu. Salam dari saya, Penatua Jemaat. Saya mengasihi kalian masing-masing sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Allah. Bukan hanya saya, tetapi semua orang yang sudah mengenal ajaran benar itu juga mengasihi kalian. Apakah kata kunci dari ayat Alkitab di atas? Yohanes ingin dia dan anak-anaknya terus berjalan dalam kebenaran. Kebenaran digunakan 5 kali dalam 4 ayat ini. Mengapa kebenaran begitu penting bagi Yohanes dalam surat ini? Yohanes menyukai bagaimana mereka mengetahui kebenaran. Yohanes mengatakan dalam ayat 2 bahwa kebenaran tinggal di dalam mereka dan akan menyertai mereka selamanya. Pernyataan, apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka? Kebenaran tidak dapat diputuskan, dan kebenaran akan berlanjut selamanya. Tafsiran tentang pernyataan ini Yohanes memberikan salam kepada seorang ibu yang terhormat dan anak-anaknya. 1-3. John menganjurkan agar mereka hidup dalam iman dan kasih. 5-6. John memperingatkan agar mereka waspada terhadap para penyesat. 7. John memperingatkan supaya mereka sendiri berjaga-jaga. 8. John mengajarkan bagaimana memperlakukan orang yang belum mengenal ajaran Kristus dengan penuh kasih sehingga lewat teladan hidupnya dapat memenangkan jiwa-jiwa tersebut. 10-11. Dari ayat Alkitab hari ini kita mendapati bahwa penatua yang tidak diungkapkan namanya melainkan dengan jati diri yang pantas dan terbaik. Pada zaman PL dan PB seorang penatua adalah orang utama dalam jemaat Allah. Seorang penatua dalam umat Israel pada zaman dulu adalah orang yang dihormati, atau harus dihormati, apalagi dengan penatua dalam umat Israel Allah dalam masa Injil. 2. Yang diberi salam, yaitu seorang ibu bangsawan Kristen, dan anak-anaknya, seorang wanita, akan terpandang jika keturunannya baik, berpendidikan, dan diberkati. Alangkah baiknya jika Injil diterima di kalangan wanita sekuler tapi sangat disayangkan para tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat tidak mengenal Kristus Tuhan dan agamanya. Di sini ada teladan untuk orang-orang terpandang dari kaum yang sama, yaitu kaum perempuan. Ibu yang terpilih, tidak hanya pilihan, tetapi juga dipilih oleh Allah. Sungguh indah dan menyenangkan melihat kaum perempuan, melalui hidup suci, memperlihatkan keterpilihan mereka oleh Allah. Dan anak-anaknya, mungkin ibu itu seorang janda. Tapi dia dan anak-anaknya adalah bagian utama dari keluarga Allah. Dengan demikian surat ini bisa dikatakan sebagai surat Rasul yang singkat. Anggota keluarga dapat dimotivasi dan diberikan dorongan, serta diarahkan lebih lagi dalam kasih, tata krama dalam bersosial, dan memahami sikap wajib dimiliki dalam anggota keluarga. Kita melihat bahwa anak pun alangkah baiknya jika sejak dini diberi perhatian dalam hal keimanan Kristiani, dan harus mengetahui kebenaran Alkitab karena kebenaran Alkitab bermanfaat untuk mendorong serta mengingatkan mereka dalam bertingkah laku sesuai etika kekristenan. Orang yang mengasihi dan memuji mereka akan condong untuk bertanya-tanya tentang mereka. Ibu ini dan anak-anaknya lebih jauh diperhatikan melalui penghormatan yang diberikan kepada mereka, dan penghormatan itu diberikan oleh Rasul Yohanes sendiri yakni 1. Yang aku kasihi dalam kebenaran. Yang benar-benar aku kasihi, yang aku kasihi dengan tulus dan sepenuh hati. Dia yang adalah murid yang dikasihi telah belajar seni mengasihi atau menerapkan kasih, dan hal utama bagi John mengasihi orang-orang yang mengasihinya, dan Tuhan yang mengasihinya. 2. Orang Kristen yang mengenalnya, semua orang beriman yang mengenalnya. Bukan aku saja yang mengasihi kamu,
tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Kebajikan dan kebaikan pada tingkat tinggi bersinar terang. Kebenaran menuntut pengakuan, dan siapa yang melihat bukti-bukti dari iman pada Kristus harus mengakuinya dan memberi kesaksian mengenainya. Mencintai dan menghargai agama dalam diri orang lain adalah suatu pertanda yang baik dan kewajiban besar. Dengan demikian, dasar dari kasih dan penghormatan yang diberikan kepada ibu ini dan anak-anaknya adalah perhatian mereka terhadap kebenaran, oleh karena kebenaran, atau karena agama yang benar, yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih Kristiani didasarkan atas terlihatnya agama yang hidup dalam diri seseorang. Keserupaan akan melahirkan kasih sayang. Orang yang mencintai kebenaran dan kesalehan dalam diri mereka sendiri pasti mencintainya juga dalam diri orang lain, atau mencintai orang lain atas pertimbangan itu. Rasul Yohanes dan orang-orang Kristen lain mengasihi ibu ini, bukan karena kehormatannya melainkan terlebih karena kekudusannya. Bukan karena kemurahan hatinya melainkan terlebih karena kesungguhan iman Kristennya. Kita tidak boleh beragama hanya sesekali waktu saja, dalam suasana-suasana hati tertentu. Sebaliknya, iman Kristen harus tetap tinggal dalam diri kita, dalam pikiran dan hati kita, dalam roh dan kasih kita. Diharapkan bahwa sekali Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka itu akan tinggal untuk selama-lamanya. Roh kekristenan, dapat kita yakini, tidak akan pernah padam sepenuhnya, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. 3. Salam itu sendiri, yang sesungguhnya merupakan berkat rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih Allah. 3. Kasih yang suci mencurahkan berkat-berkat ke atas keluarga Kristen yang terhormat ini. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi. Renungankanlah. 1. Dari siapa berkat-berkat ini didambakan? 1. Dari Allah Bapa, Allah segala kasih karunia. Dialah sumber dari keterberkatan, dan dari semua berkat yang pasti akan membawa kita ke sumbernya. 2. Dari Yesus Kristus. Ia juga pencipta dan pemberi berkat-berkat surgawi ini, dan ia dibedakan dengan jati diri yang jelas ini, yaitu Anak Bapa. Satu-satunya anak yang tiada duanya. Satu-satunya anak yang merupakan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, yang bersama-sama dengan Bapa, adalah juga hidup kekal. 1 Yoh 1:2. Apa yang didambakan oleh Rasul Yohanes dari pribadi-pribadi ilahi ini? 1. Kasih karunia, yaitu perkenanan, dan kehendak baik ilahi, sumber dari segala yang baik. Sungguh suatu kasih karunia bahwa berkat rohani apa saja dapat diberikan kepada manusia-manusia fana yang berdosa. 2. Rahmat, yaitu pemberian maaf, dan pengampunan yang cuma-cuma. Orang yang sudah kaya dalam kasih karunia pun masih memerlukan pengampunan yang terus-menerus. 3. Damai sejahtera, yaitu ketenangan jiwa dan ketenteraman hati nurani. Yakin sebelumnya telah diperdamaikan dengan Allah, beserta semua kesejahteraan lahiriah yang aman dan dikuduskan. Semuanya ini diinginkan dalam kebenaran dan kasih, entah dengan perasaan yang tulus dan menggebu dalam diri si pemberi salam. Dalam iman dan kasih ia meminta hal-hal itu dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, atau untuk menghasilkan kebenaran dan kasih yang terus berlanjut dalam diri orang yang diberi salam. Berkat-berkat ini akan terus menjaga iman dan kasih sejati dalam diri ibu yang terpilih dan anak-anaknya itu. Dan semoga saja demikian.